Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Presiden Jokowi marah besar soal penanganan kasus Brigadir J sampai lontarkan kalimat ini. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas. Masih kita kawal sekarang. Kenapa? Karena saya peduli. Jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang perlu diberikan keadilan. Dan itu tidak mudah. Saya sampaikan sekali lagi, tidak mudah karena ada saja usaha-usaha untuk misalnya mengintervensi. Dari mana itu Pak usaha intervensinya Pak? Ada internal. Berarti Jadi dijamin ya akan transparansi dalam. selama saya memimpin, saya akan tegak. Ada usaha Tidak ada yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nggak ada. Ada usaha kerjasama nggak dengan lembaga HAM kah atau dengan apa? Saya terbuka sejak awal, siapapun, LPSK, Komnas HAM, semuanya kami terbuka. Nggak ada yang, oh iya, kami sama sekali tidak menghalangi dan bahkan kami sangat akomodatif. Nah, itu tadi, kami tidak perlu didorong oleh siapapun, tetapi saya tetap mengawal. Kalau ingin fair, sekalian motifnya nggak usah disebutkan. Kita juga tidak tanya walaupun kita tahu sebenarnya kasus besar apa yang disembunyikan oleh Verdi Sambo atau oleh tim penyidik, sehingga dia harus menghabisi, harus membunuh daripada Joshua. Pak Jokowi, apakah Bapak Jokowi puas dengan kebohongan-kebohongan yang ditampilkan oleh orang yang Bapak ingin rakyat supaya percaya? Sampai detik ini saya lihat pasti turun lagi. Kenapa? Semua rakyat sudah pandai. Rakyat Indonesia ini sudah pandai. Saudara mau disuguhin apa, dia bisa menilai, menganalisa. Presiden Joko Widodo disebut merasa sangat marah besar dengan penanganan kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jokowi marah besar lantaran ia menganggap proses penanganan kasus Brigadir J terkesan sangat lambat dan lama mendapat titik terang. Kemarahan Jokowi itu diketahui oleh Seskap Pramono Anung yang disampaikan informasinya kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian informasi marahnya Jokowi itu disampaikan Mahfud MD dalam video yang diunggah oleh Akbar Faizal di kanal YouTube pribadinya yang dikutip di sway.id pada Kamis. Saat ada seorang pengusaha, mantu saya ketemu Pak Pramono Anung, saya bilang mau ketemu Presiden. Kasus ini Brigadir J bagaimana? Pak Presiden bagaimana arahnya? Tutur Mahfud MD. Pak Pramono bilang, wah tegas Pak, enggak perlu, yakinlah saya wong Pak Presiden marah betul dan kenapa lama tambahnya. Setelahnya Mahfud MD bertemu langsung Jokowi saat menggelar adanya sebuah rapat internal. Dalam pertemuan itu Jokowi disebut Mahfud MD telah meminta menyelesaikan kasus Brigadir J demi tidak memicu adanya isu-isu liar yang tersebar di ruang lingkup masyarakat. Terus ada rapat lagi, saya ketemu Presiden diarahkan itu agar tidak timbulkan isu macam-macam dan cepat diselesaikan dan jangan ditutupi, paparnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan dikatakan Mahfud MD sempat dipanggil datang ke istana pada Senin 8 Agustus 2022 lalu. Permintaan Jokowi ke Listio Sigit tetap sama, yakni bisa segera menuntaskan kasus Brigadir J dengan cepat. Selain itu Mahfud MD ditangani dengan langkah yang sangat lama. Saya bilang terjemahannya jangan lama-lama, itu kalau lama kepercayaan masyarakat hilang. Terus saya komunikasikan ke Pak Beni Mamoto, terang Mahfud MD. Lalu tengah malam Kapolri kontak saya, Pak Menko ini sudah terang benderang, ini Senin malam pesannya dari Kapolri, sambungnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo ternyata punya kelompok kuat di dalam internal Mabes Polri. Bahkan kelompok tersebut disebutnya saat ini sudah menjadi seperti sebuah kerajaan yang utuh. Maka dari itu Mahfud MD menilai dengan adanya persoalan struktural tersebut membuat penuntasan kasus ini menemui hambatan yang cukup sulit. Diketahui bahkan hingga kini proses penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo masih belum kunjung selesai sepenuhnya. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Akbar Faisal Yun Sensoret dan dikutip di sway.id. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural terang Mahfud MD. Karena ini tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang sudah seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Submabes yang sangat berkuasa lanjutnya. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menangis di depan Bribka RR sesaat sebelum mengeksekusi Brigadir J. Saat itu Verdi Sambo menangis menceritakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Hal itu diceritakan oleh Bribka RR melalui kuasa hukumnya Erman Umar yang belakangan ini mulai muncul ke publik. Kemunculan Erman Umar ini seolah menandakan adanya perlawanan dari Bribka RR terhadap Verdi Sambo. Ia pun belak-belakan mengurai peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo sesaat sebelum Brigadir J dieksekusi. Menurutnya, Verdi Sambo menangis di depan Bribka RR sebelum akhirnya berencana membunuh Brigadir J. Awalnya Bribka RR dipanggil oleh Verdi Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, setibanya di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2022. Saat menemui sang jenderal, Bribka RR rupanya ditanya oleh Verdi Sambo terkait kejadian dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati di Magelang. Kan di Saguling itu dipanggil dia ditanya. Dia tanya ada kejadian apa di Magelang, kata Erman Umar dilansir tribunnews.bogor.com dari warta kota.com 1/10 September 2022. Bahkan saat itu menurut Erman Umar, Bribka RR melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Verdi Sambo menangis di depan sang ajudan. Dijawab, kamu tahu nggak tahu, ini ibu dilecehkan, dan itu Verdi Sambo sambil nangis dan emosi, saya nggak tahu pak, jelas Erman Umar lagi. Setelah menanyakan kejadian di Magelang, Verdi Sambo yang kadung emosi pun meminta Bribka RR untuk mengeksekusi Brigadir J. Namun permintaan Verdi Sambo itu ditolak oleh Bribka RR lantaran dirinya tak kuat mental mengeksekusi rekannya sendiri. Ya udah kalau gitu baru dilanjutin, kamu berani nembak Joshua. Dia bilang saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental, nggak berani pak. Ya udah kalau gitu kamu panggil Richard. Richard dibawa naik ke atas, ungkap Erman Umar. Erman Umar menjelaskan menurut Bribka RR saat itu kondisi Verdi Sambo tampak terguncang bahkan menangis. Saya sempat bilang kenapa, setelah itu apa yang kamu rasakan? Saya melihat bapak memang guncang. Saya melihat bapak menangis, nggak biasa gitu kan, tapi saya nggak tahu kejadian di sana, padahal saya ada di sana, paparnya menirukan perkataan Bribka RR. Setelah itu Bribka RR pun memanggil Baradae untuk menghampiri Verdi Sambo, sementara dirinya tetap berada di lantai bawah. Jadi yang terpikir sama RR, apa benar kejadian ini, kemudian apa yang dia lakukan, apakah benar-benar mau ditembak, apakah tidak. Perlu diklarifikasi dulu terhadap Joshua. Itu yang ada di pikirannya sambil duduk di bawah, sementara RE sudah naik ke atas, jelasnya lagi. Kemudian tak berselang lama lanjut dia muncul Putri Chandrawati yang mengajak para ajudan untuk ke rumah dinas Duren 3. Bribka RR pun tak menaruh curiga bahwa Brigadir J dieksekusi di rumah dinas tersebut. Sebab mereka pergi ke rumah dinas bersama-sama, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Brigadir J, Baradae, dan Bribka RR. Saat tiba di rumah dinas pun Bribka RR dan Brigadir J tidak naik ke lantai atas. Tak lama kemudian ia diminta oleh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Brigadir J dan menemui Verdi Sambo. Bribka RR, Brigadir J, dan Kuat Ma'ruf kemudian berjalan beriringan dari halaman rumah. Namun setibanya di pintu masuk, Brigadir J dan Kuat Ma'ruf masuk terlebih dahulu ke dalam rumah tersebut. Sementara Bribka RR harus melepas sepatunya yang ia kenakan terlebih dahulu. Jadi jalanlah si Kuat beriringan dengan Joshua. Terakhir paling duluan Joshua, kata Erman Umar.
Namun saat menyusul keduanya masuk ke dalam rumah, Bribka RR pun langsung kaget dengan apa yang ia lihat di dalam rumah. Di sana dirinya melihat rekan sesama ajudannya itu sudah ditembak oleh Baradae. Si RR dia pakai sepatu, buka sepatu, jadi ada jeda. Tapi pas dia di dalam, dia udah langsung melihat kejadian tembak itu, menembak, kata Erman Umar lagi. Saat penembakan itu terjadi, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf turut menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Pada saat kejadian dia melihat entah berapa kali, dia udah nggak ingat apakah 3 kali Richard menembak. Sambo agak ke samping, si Kuatnya di belakang Sambo. Si Rikinya posisinya agak di belakang Richard Beber Erman.